بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para sahabatillah, ukhtifillah di hadzal makan, wa insyaallah semuanya dalam keadaan bahagia. Semuanya dalam pandangan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Nyebrang jalan sambil ngebonceng sampai rumah jalan kaki. Siang hari ini kita ngaji bareng. Insya Allah hidupnya berkah sampai hidupnya. Hadirin rahimakumullah, hari ini, bulan ini adalah bulan kelahiran manusia mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah 1 jam ke depan saya akan memberikan penjelasan bagaimana kehidupan baginda Rasulullah mulai beliau dilahirkan sampai beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita cari di dunia ini tidak lain adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Intinya mendapat syafaatul uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi. Saya tanya, adakah di antara yang hadir hari ini hidupnya, pikirannya lagi gelisah? Adakah yang sedang gundah? Banyak baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihi
Rasulullah yang dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awal. Kita mengenal dengan tahun gajah. Tahun apa, Bu? Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena saat Rasulullah dilahirkan, ada seorang raja Abraha Arham yang tinggal di Yaman dengan segala pasukan yang menyerang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kebesarannya di dalam surat Al-Fil. Siapa yang tahu? Surat Al-Fil? Baca aspeknya. Melebu orang-orang ada aku nama roti lawang kamar mandi. Ya, Al-Fil ini ayat yang menghancurkan Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Coba Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wa arsala alaihim tayran Rasulullah dilahirkan, Abraha dengan bala tentaranya dengan pasukan gajah itu menghancurkan Ka'bah. Ada satu tempat yang bernama Wadi Masir. Bagi orang-orang yang haji dan umroh, ketika antara Mina ada tempat dengan situ namanya Wadi Masir yang ukurannya hanya 4 kali 4 meter. Disitulah Allah menghancurkan Abraha dengan gajahnya. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, Abraha panggil kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, betul engkau yang menjaga Ka'bah? Iya. Hari ini aku ingin menghancurkan Ka'bah, kata Abraha. Kata Abdul Muttalib, kalau engkau ingin menghancurkan Ka'bah silakan, karena Ka'bah itu ada pemiliknya. Tapi yang aku inginkan darimu, wahai Abraha, kembalikan 200 ekor yang engkau rampas darimu. Jadi ketika pasukan Abraha ingin mengambil, memisahkan daripada Ka'bah, Abraha ambil 200 ekor jadi unta milik daripada Sayyidina paman Rasulullah SAW, kakek Nabi SAW diambil, makanya dikembalikan. Oleh karenanya kelahiran Rasulullah disebut dengan tahun. Paham ya? Saya bukan orang Jawa, tahunan geriong deh. Hadirin rahimahumullah, Nabi lahir di hari Senin dari seorang ibu mulia bernama Aminah. Apa salawatnya? Rohatil atyaru tasyaru bilaya wa dari
ketika 6 tahun sudah tidak punya ibu. Bayangkan bagi kita yang hari ini datang ke negeri orang lain, yang hari ini jamaah ada di sini, sudah berapa tahun kita meninggalkan anak-anak yang kita cintai? Sudah berapa tahun kita meninggalkan orang-orang tua yang telah membesarkan dan melahirkan kita? Bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika lahir beliau belum pernah melihat wajah ayahnya. Ketika dewasa belum bisa membayangkan bagaimana wajah ibunya. Begitu beratnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil sampai dengan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa kecuali buat kita umatnya. Hadirin rahimakumullah, ketika ayah ibunya meninggal, Nabi diasuh oleh kakeknya. Kakeknya nggak bisa mampu lagi merawat, diasuh oleh pamannya. Bayangkan seorang anak yang diasuh oleh paman, kemudian Abu Thalib memiliki banyak anak, bagaimana rasanya? Mungkin di antara kita pernah yang tinggal bersama paman, mungkin di antara kita ada yang pernah tinggal bersama kakek dan nenek. Bagaimana rasanya ketika kita tidak bersama dengan orang-orang tua kita yang kita cintai? Inilah perjalanan Rasulullah yang mulia. Bersama Khadijah, bersama Abu Thalib, ketika 9 tahun Nabi sudah diajak dagang, diajak berusaha, sama seperti yang ada hari ini. Jamaah yang hadir di sini meninggalkan Indonesia yang kita cintai, meninggalkan keluarga yang penuh kita sayangi demi satu niat yang mulia, adalah untuk kebahagiaan hakiki buat kita semua. Hadirin rahimahullah, 9 tahun dagang dengan Rasul, diajak sampai dengan usia Nabi 25 tahun beliau menikahi siapa? Menikahi Khadijah. Saya kasih tahu, wa asdiqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam isrina baqratan. Nabi ketika menikahi daripada Khadijah itu maharnya 20 bakrah. Ada yang tahu 20 bakrah? 20 bakrah itu adalah satu bakrah itu sapi unta tina yang belum pernah kawin, namanya bakrah. Sekarang di Mekah bakrah itu harganya 50 juta. Berarti ketika Rasulullah menikahi Khadijah maharnya 1 miliar. Ada di antara jamaah di sini ketika dinikahi suaminya maharnya 1 miliar. Seperangkat alat sholat utang. Perjuangan Nabi ketika 25 tahun, ketika masa remaja, ketika menikah, hadirin rahimakumullah, cintanya Rasulullah kepada Khadijah itu ketika Khadijah meninggal dunia, maka Nabi mengenal dengan amul huzni, tahun duka cita. Tahun apa bu? Tahun duka cita. Karena saat yang bersamaan Rasulullah kehilangan 2 orang mulia. Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua paman Nabi Abu Thalib. Tahun duka cita, 4 tahun Rasulullah ditinggalkan oleh Khadijah. Nama Khadijah masih terus membekas dalam pribadi Rasulullah SAW. Ketika Nabi sedang duduk di dalam bersama Aisyah, tiba-tiba ada adiknya Khadijah datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari dalam Nabi berdiri dan menjawab, Waalaikumsalam ya Khadijah. Bayangkan, 4 tahun sudah menikah dengan Khadijah, nama Khadijah masih membekas dalam pribadi Rasulullah SAW. Kira-kira kalau suami kita begitu, kita udah 4 tahun masih ingat sama kita nggak ya bu? Masih ingat sama kita nggak? Saya rasa suaminya paling depan, paling dulu injek-injek kuburan. Karena sebulan kemudian sudah ada janda tetangga yang nungguin. Sampai Aisyah itu cemburu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, begitu cintanya engkau kepada Khadijah, begitu memiliki engkau kepada Khadijah, sehingga Khadijah yang sudah meninggal lama engkau masih ingat dan engkau masih sebut. Ini istri Rasulullah yang namanya Aisyah ini perempuan muda yang cemburunya luar biasa. Ada ibu-ibu yang cemburu? Yang ketawanya paling kencang tuh. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, ketahuilah, engkau tahu Khadijah adalah
Khadijah walaupun dia sudah meninggal 4 tahun lamanya. Beranjak 40 Nabi mendapat wahyu, dan inilah jembatan kita yang insya Allah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, jamaah rahimakumullah, jamaah rahimakumullah. Kita ini memang ada di sini. Kita memang sedang berada di hadapan Rasulullah. Tapi syariat-syariat Nabi yang kita kerjakan, ajaran-ajaran Rasulullah yang kita lakukan, insya Allah menjadi tanda bahwa kelak kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang perempuan, kata Rasulullah, paling gampang masuk surga. Kata siapa? Rasulullah. Kata Nabi, perempuan itu paling gampang masuk surga. Syaratnya 4. Syaratnya berapa? 4. Kata Rasulullah, ayyuma imra'atin, perempuan mana aja, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila dia sholat 5 waktu, wa shamat shahraha, dia puasa di bulan Ramadan, wa ata'at zawjaha, dia taat sama suaminya, wa qarat farjaha, dia jaga harga dirinya, kehormatannya. Kata Nabi, qila laha yadkhulunal jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Katakan kepada perempuan yang 4 ini, yang apabila dia tidak meninggalkan sholat 5 waktu, yang dia mengerjakan puasa selama bulan Ramadan, yang dia taat kepada suaminya, yang dia menjaga harkat dan martabat dia sebagai seorang perempuan, silakan masuk surga lewat pintu mana saja yang dia mau. Alhamdulillah. Jadi perempuan itu gak banyak tuh. Syaratnya 4. Syaratnya 4. Ada di antara kita yang sholatnya masih bolong-bolong? Saya yakin 1000% ini semuanya sholatnya bolong. Ada yang liburnya seminggu, ya. Ada yang liburnya 3 hari, ya. Datang tak? Dia puasa di bulan Ramadan. Ada nggak yang masih nggak ngerjain puasa di bulan Ramadan? Kalau kita merasa umat Rasulullah, kita peringati kelahiran Nabi, kita muliakan nama Rasulullah, tapi apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah ajarkan kita tidak kerjakan, jangan harap kita dicintai Allah dan kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Katakan wahai Muhammad, apabila kalian mereka mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah. Ikuti Nabi. Bagaimana Nabi berucap? Al-Habib Ali mengatakan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi tidak pernah berkata-kata, tidak pernah berucap dan berbuat kecuali kata dan ucapannya adalah mengandung kebaikan. Kalau kita bagaimana, Bu? Sorry, maaf saya. Enggak, kita ngomong baik sama ngomong apa itu? Gosip, banyakan mana? Banyakan gosip apa banyakan baik? Banyakan baik apa banyakan gosip? Nabi ucapannya selalu membawa kebaikan. Rasulullah ucapannya selalu menyejukkan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mereka Rasulullah itu adalah hal-hal yang tidak baik. Perbuatan Nabi mengindahkan semuanya. Aisyah pernah bertanya dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah, di mana Aisyah menceritakan bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah annaha qalat, dari Aisyah beliau mengatakan, ini hadis sahih Imam Ahmad At-Tabrani, Imam Ahmad Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Apa kata Aisyah? Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berkata keji, apalagi berbuat keji. Berkata keji saja tidak, apalagi beliau melakukan perbuatan yang keji. Kalau kita mencintai Rasulullah, kalau kita memang mencintai Allah, kita
kita ikuti ajaran Rasul. Minimal kalau makan minum pakai tangan, makan minum jangan makan minum jangan sambil akhlak siapa itu? Ada nggak di antara kita yang minum makan masih pakai tangan kiri? Yang mana? Ada nggak di antara kita yang makan minum sambil jalan? Ada nggak di antara kita yang makan minum sambil bicara? Mari kita ikuti akhlak Nabi. Nggak usah yang jauh, yang dalam keseharian kita. Ada nggak di antara kita yang kalau ngaji rapi pakai jilbab? Ada. Kalau sudah di luar pakai pensi ada. Yang mana? Saya pengen lihat. Ya Allah. Bu, saya tanya. Di sini kalau 50.000 berapa dolar? 25. Kalau ibu di tangan dapat duit 25 dolar Hongkong, ibu bawa ke mall banyak apa dikit? Kurang kompak. Kalau punya duit 25 dolar Hongkong dibawa ke mall banyak apa dikit? Tapi kalau 25 Hongkong dibawa pengajian banyak apa dikit? Kan sama. Banyak apa dikit kalau dibuat pengajian? Belajar dengan akhlak Nabi. Rasulullah pernah didatangi orang, ya Rasulullah, saya hari ini lapar belum makan, kasih saya sedekah. Nabi kasih 2 dirham. Besok orang itu datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini saya lapar belum makan, Nabi kasih 1 dirham. Besok yang ketiga kali orang ini datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya belum makan, Nabi kasih lagi 1 dirham. Sudah berapa kali dia datang? Berapa kali datang? Hari keempat orang ini datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hari ini saya belum makan, saya minta sedekah darimu. Apa kata Rasulullah? Hari ini saya sedang tidak punya uang. Tapi kalau kamu mau makan, kalau kamu mau beli sesuatu, silakan. Biar itu menjadi hutang aku. Kata siapa? Kata Rasul. Ada nggak di antara kita yang datang kepada kawan hari ini pinjam dikasih? Ada? Ada. Besok pinjam lagi dikasih ada? Besok hari ketiga pinjam lagi dikasih ada? Yang ada dikata apa, Bu? Pasti dikata-katain. Mari kita ini punya Rasulullah sedikit demi sedikit akhlak dan perilaku Rasulullah SAW kita capai. Wala sahaban bil aswaq. Nabi gak pernah teriak-teriak di pasar. Gak pernah dalam satu perkumpulan Nabi teriak-teriak. Kenapa? Karena itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Ada nggak di antara yang hadir di sini kalau lagi di pasar teriak-teriak? Kalau lagi ngumpul teriak-teriak? Yang mana? Wala yajziyu bisayyi'ati sayyi'at. Nabi SAW tidak pernah membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Enggak pernah memiliki sifat pendendam. Berapa kali Nabi mau dibunuh? Berapa kali Nabi mau dilukai? Berapa kali lagi diperlakukan tidak manusiawi? Tidak satupun yang dibalas oleh Rasulullah SAW. Siapa itu? Rasul. Ada nggak di antara yang hadir di sini yang apabila dendam dengan saudaranya, dendam dengan sahabatnya? Ada nggak? Yang merasa tersinggung langsung dibalas? Ada nggak? Yang mana orangnya? Judulnya hari ini kita ngaji Seberapa banyak pun pengajian yang kita hadiri, dimanapun tempat yang kita hadiri, jikalau kita tidak mau mengikuti dan mengakui keluhuran
keluhuran akhlak Nabi, maka tidak akan pernah membekas dalam jiwa kita. Hidup kita jadilah seperti ikan di lautan. Betul Bu? Pernah lihat ikan di laut? Ya, ikan kalau hidup di laut, ya kan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, asin nggak? Asin nggak? Tapi lihat ikan kalau baru 2 jam aja di penggorengan, bisa jadi asin, bisa jadi asam, bisa jadi manis, betul? Kenapa? Jiwanya mati. Orang yang jiwanya mati tidak akan pernah bisa menerima nasihat. Sebaik apapun nasihat itu keluar, sebaik apapun nasihat itu dia dengar, kalau jiwanya mati, maka itu selesai dalam kehidupannya. Maka termasuk orang yang mati, selain orang yang tidur, selain orang yang meninggal dunia, adalah orang yang mati jiwa. Na'udzubillah min. Ibu, kalau ada pesta, ada undangan, kira-kira berapa kali ibu milih baju? 3 kali. Di lemari ada baju 15 potong. Lebih, masuk lebih. Ada 27. Teman ada hajatan. Berapa kali itu ibu pilih baju untuk hadir di acara undangan? 7 kali. Ada yang 17 kali. Kalau ibu hadir hari ini, berapa kali ibu lihat cermin? Nah, tanya diri masing-masing. Habis pakai bedak, balik lagi. Udah lihat, balik lagi. Udah mau jalan pakai sendal, masih balik lagi. Lihat apa? Lihat cermin. Sekarang, kalau ibu mau sholat, menghadap Allah yang memberikan rezeki, menghadap Allah yang membaguskan diri kita, menghadap Allah yang mengatur panjang umur kita, menghadap Allah yang memberikan segala sesuatunya buat kita. Bukanlah mana yang ibu pakai? Bukanlah yang diberi, yang ibu beli waktu Idul Fitri, atau mukena yang 17 hari nggak dicuci-cuci? 17 hari yang dicuci. 1 tahun nggak dicuci saya. Hari ini kita ngaji mengikuti menteladani akhlak Rasul. Pulang dari sini siapkan mukena terbaik. Kenapa? Kita mau bertemu dan berjumpa dengan Allah yang memberikan kita kehidupan. Kita bertemu dengan berjumpa dengan Allah yang menentukan takdir baik dan buruk kita. Mungkin di antara jamaah, ketika ada yang bekerja dengan majikan, ada yang bawel, nggak salah disalahin, ada nggak? Ada yang banyak nyuruh, ada nggak? Belum selesai ini udah nyuruh itu. Macam-macam. Mohon kepada Allah yang mengatur hati kelembutan setiap hambanya. Ya Rabb, ketika kita takbiratul ihram dengan pakaian kita yang bagus, dengan mukena kita yang terbaik, Allah pandang dengan pandangan rahmatnya. Apa kata Allah? Wahai hambaku yang satu ini, engkau memang bukan siapa-siapa. Pekerjaanmu memang bukan sebagai menteri atau pejabat negara, tapi engkau berhadapan denganku dengan pakaian kemuliaanmu, dengan kesempurnaan yang engkau miliki. Hari ini apa yang engkau minta dari aku kepada Allah, aku akan kabulkan. Subhanallah. Pernah nggak berpikir demikian? Pernah nggak berpikir demikian? Kita sholat 4 rakaat berapa menit? Ibu kumpul di mall dengan kawan-kawan berapa jam? Allah Karim. Hari ini kita memperingati manusia mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Quran Al-Qalam ayat 4. Sungguh engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung, benar-benar memiliki tabiat yang mulia. Siapa yang puji? Allah Subhanahu. Kalau Allah saja puji Nabi, kenapa kita tidak mau bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Allah
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, berselawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ada saudara kita yang akan menjadi muslim. Ada di antara kita yang baru kali ini Allah kasih hidayah. Luar biasa Allah kasih kemuliaan kepada kita. Kalau bukan kita yang mempraktekkan kecintaan kita kepada Allah, kalau bukan kita yang menjalani syariat Rasulullah, siapa lagi? Kalau kita sudah menjalankan syariat ini dengan baik, kalau kita sudah jalankan syariat Rasulullah dengan baik, maka jangankan yang kita minta, hadirin, jangan yang kita minta, yang tidak kita minta pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya? Hadirin, dalam sholat semua bacaan sholat itu adalah memuji Allah. Memuji siapa? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Semua pujian. Ada satu doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa ini kita baca, betul-betul kita hayati doa ini, maka dunia kita semuanya akan dikasih beres oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau baca bareng-bareng? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli. Terusin. Warhamni wajburni warhamni wajubni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sekali lagi. Rabbighfirli. Warhamni wajburni warhamni wajubni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. 8 permohonan kita kepada Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa. Ada di antara yang hadir di sini yang tidak punya dosa? Ya Allah, setiap hari kita berlumuran dosa. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni, kasih
sayangi aku. Wajburni, tutupi aib-aibku. Apa? Wajburni, warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, beri aku kesehatan. Wa'fu anni, maafkan aku. Mulai nanti zuhur, ada yang kepengen sama-sama kita yakin baca doa ini? Hah? Betul-betul tampil baca doa ini? Jangan buru-buru kalau sholat. Cukup baca doa ini, kata Rasulullah. 8 permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti kita sholat 4 rakaat, maka 4 kali 8 kita mohon kepada Allah Subhanahu. Betul apa betul? Coba ulangi lagi. Robbil yang ibu baca? Ada doa ini kalau lagi kemana-mana ibu baca? Ada. Karena doa ini ada dalam sholat. Karena doa ini ketika kita berkomunikasi kepada Allah pandang. Ketika kita sholat memandang yang diajarkan oleh Rasulullah dengan doa ini yang penuh dengan kekhusyuan, maka insya Allah apapun yang kita minta dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jeda ngaji kita saksikan saudara kita ini akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Siapa namanya? Muslihan. Saya tanya, apakah ada paksaan? Apakah ada dari orang lain? Betul ini dari hati nurani ibu? Betul ini dari kesungguh-sungguhan ibu? Betul ini dari hati ibu yang paling dalam? Tidak ada niat lain? Baik, kawan-kawan, ini Ibu Muslihat akan sama-sama bersahadat dan kita menjadi saksinya. Ya, saya di Majelis Ulama Indonesia nanti insya Allah akan saya bantu untuk sertifikat keislamannya, karena itu akan mengurus daripada kepentingan administrasi. Itu saya perhatiin semuanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa atubu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini di pertemuan teman-teman kelompok Ibu Muslihat mengucapkan ikhlas syahadat 2 kalimat syahadat kepadamu ya Allah. Beliau mempersaksikan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau, dan beliau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kami menjadi saksi atas keislamannya ya Allah. Mulai hari ini ya Allah, tetapkan iman dan Islamnya. Tuntut beliau dengan tuntunan terbaik darimu ya Allah. Berikan kemudahan dalam menjalankan syariat-syariat agamamu ya Allah. Berikan kemudahan dalam menjalankan syariat dan tuntunan Rasulullah. Ya Allah, beliau adalah saudara kami dan beliau adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai hari ini ya Allah, di hadapan kami beliau adalah keluarga yang diikat dengan
buat ibu muslimah. Semoga kau kuatkan iman dan Islamnya mulai hari ini ya Allah. Kau jauhkan beliau dari segala bala musibah, kau jauhkan beliau dari segala bencana dan fitnah, senantiasa dalam penjagaan dan pemeliharaanmu ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Ini ada sedikit hadiah buat pemutihan. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah. Ada mukena, ada ilham, ada alat zikir dan semuanya insyaallah pemberian daripada panitia mudah-mudahan bisa diterima. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini ibu muslimah dosanya seberat apapun dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, walakin ya'fu wa yasfah. Akan tetapi Rasulullah itu orang yang mudah memaafkan dan mau berjabat tangan. Kalau ada di antara kita masih bermusuh-musuhan, kalau di antara kita masih ada sifat dendam, kalau di antara kita masih tidak senang dengan orang lain, gampang cara mengenalinya. Lihat, kalau dia mau bertemu dengan kita tidak mau berjabat tangan, mungkin ada yang luka dalam hatinya. Kalau ada pertemuan dia tidak mau memaafkan, berarti itu ada yang tidak beres dalam hatinya. Itu bukan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara kita yang merasa dijengkelkan orang lain. Ada? Udah dimaafin belum? Yang sudah maafkan, alhamdulillah. Yang belum, insya Allah berkah kelahiran Rasulullah, Allah lembutkan hatinya. Ya Allah, kalau dalam jiwa kita masih ada dengki, masih ada hasud, masih ada dendam dengan orang lain, itu manusia yang hidupnya tersiksa. Betul apa betul? Tetangga yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Oh, panasan. Tetangga yang beli TV, dia yang kebakaran. Orang dia lihat TV ceritanya kebakaran. Enggak, tetangga dapat nikmat, dia yang masuk rumah sakit. Enggak, tetangganya yang kusuran, dia meninggal. Kenapa? Hati. Kalau mau tenang hidup kata Rasulullah, luaskan hati. Jangan pernah terprovokasi hati kita dengan jiwa-jiwa yang tidak mau mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena nafsu itu selalu ngajak yang tidak benar. Kalau hati sedang tidak baik-baik, kalau hati sedang tergores, maka nafsu yang paling pertama akan menghampiri. Betul apa betul? Ya Allah, kemarin kan selama di Hongkong dia saya yang bantu. Sekarang dia sudah punya ini, punya itu, ketemu saya dan negor. Kata nafsu, benar banget itu. Enggak, emang siapa yang bikin dia sukses di Hongkong? Kalau bukan lu, kata siapa? Nafsu. Hati dengan nafsu berkomunikasi, maka tambah benci dengan orang itu. Padahal yang dibenci boleh jadi adalah orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah ada sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Siapa Bu? Uwais Al-Qarni. Ini anak muda yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Satu ketika dia izin dengan ibunya, "Ibu, saya ingin ke Madinah, ingin bertemu dengan Rasulullah." Kata ibunya, "Silakan, tapi jangan lama-lama karena ibu sedang sakit." Pergilah Uwais menemui Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah sedang tidak ada di rumah, karena sedang melaksanakan perang Khandaq. Kata Aisyah, "Saya
karena Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Kalau engkau ingin bertemu dengan Rasulullah mungkin 1 bulan ke depan, pulanglah Uwais Al-Qarni ke rumah ibunya. Ibunya Uwais Al-Qarni ini sakit, tapi dia punya niat yang mulia. Bagaimana bisa membawa ibunya untuk melaksanakan ibadah haji? Setiap hari Uwais Al-Qarni naik turun gunung, bawa kambing, mulai dari anak kambing sampai dengan induknya kambing. Tiap hari, yang tadinya Uwais ini badannya kerempeng, badannya kurus menjadi gemuk. Orang-orang sekitarnya itu mengata-ngatai Uwais. Orang di sekitarnya mengatakan Uwais Al-Qarni ini sudah gila, sudah sedeng, sudah tidak punya otak. Karena setiap hari kerjaannya naik turun gunung untuk bawa kambing. Satu ketika Rasulullah SAW pamitlah Umar bin Khattab kepada Rasulullah, wahai Umar, saya ingin pergi ke Yaman. Kata Rasulullah, kalau engkau ke sana, tolong sampaikan salam kepada Uwais Al-Qarni dan kamu minta didoakan darinya. Subhanallah. Anak muda yang dicaci maki oleh masyarakat sekitar, yang dimusuhi oleh banyak orang, tapi dititipi salam oleh Rasulullah SAW. Apa kuncinya? Kuncinya hadirin rahimakumullah, ibu yang masih punya orang tua di rumah ada nggak? Yang masih punya orang tua di kampung ada nggak? Walaupun kita tidak bertemu wajah, ya, walaupun kita jarang komunikasi, tapi tanya apa yang menjadi keinginannya. Bu, ibu mau mobil yang bannya 3 apa yang bannya 4? Ibu mau mobil apa mau kereta? Kenapa? Uwais ini menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, tawaf, sa'i, umrah, wukuf di Arafah, digendong ibunya hingga kembali pulang. Inilah anak mulia karena memuliakan orang tuanya, mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Setelah digendong balik, kata Umar, saya tidak ketemu wahai Rasulullah. Maka ketemulah Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais Al-Qarni di Jabal Rahmah ketika melaksanakan ibadah haji. Ditemuilah itu Umar. Umar bertanya kepada banyak orang, siapa yang kenal dengan Uwais Al-Qarni? Tidak ada orang yang kenal. Akhirnya Umar bertemu dengan Uwais. Apa kata Umar? Wahai Uwais, kamu dapat salam dari Rasulullah dan mohon doakan kami. Seorang anak muda yang dibenci banyak orang tapi mulia dalam pandangan Allah, dimuliakan oleh penghuni langit. Kenapa? Karena taatnya kepada orang tua. Taat sama orang tua ajaran siapa? Ajaran Rasul. Yang masih punya ibu tiap bulan kirimin nggak? Kalau mau lebaran dibeliin pernah bagus dah. Yang punya ibu muliakan orang tua. Jangan dengerin kiri kanan orang bicara tentang orang tua kita. Jangan dengerin kiri kanan orang yang bercerita tidak baik tentang orang tua kita. Karena dengan sebab keduanya jamaah sekalian bisa ada di tempat ini. Dengan sebab keduanya semua nikmat Allah curahkan buat kita. Tidak akan pernah ada balasannya kecuali orang-orang yang memuliakan orang tuanya. Makanya orang yang memuliakan orang tuanya insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu. Ini akhlak Rasul. Nabi itu pemaaf dan mudah berjabat. Jadi kalau kita ngaji, hadir di setiap pengajian, kalau tidak ada yang kita bisa bawa pulang daripada akhlak Rasulullah, rugi besar. Kalau tidak ada yang menyentuh dalam hati kita tentang pribadi Rasulullah, rugi besar. Berapapun yang kita keluarkan tidak akan pernah ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu. Teman-teman yang sudah infak, ya kan, yang sudah kasih, kalau niatnya ridho, insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pulang dari sini nanti ketemu majikan, gajinya naik 2 kali lipat. Jangan lupa transfer saya. Hadirin rahimakumullah. Apa? Bayangkan Rasulullah yang kita peringati hari ini. Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi yang memiliki tauladan yang baik, semua ucapannya, perbuatannya semua baik. Ada sahabat Rasulullah bernama Anas bin Malik.
Anas bin Malik pernah tinggal bersama Rasulullah 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Kata Anas, saya pernah mencoba berbagai macam minyak wangi, tapi tidak ada satupun yang lebih wangi daripada keringatnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau keringatan wangi, Bu. Rasulullah kalau keringatan, Rasulullah kalau keringatan, kalau keringat kita, andai, saya tanya andai keringat kita wangi, tapi itu kalau 3 hari baju bekas keringatnya nggak dicuci masih wangi, 7 hari dicuci masih wangi. Kenapa? Karena Rasulullah keringatnya wangi. Andai jamaah yang hadir di sini semua keringatnya wangi, andai. Tapi kalau Rasulullah itu walaupun keringatnya wangi, kalau mau sholat pakai minyak, kalau mau ibadah pakai minyak. Orang yang sudah keringatnya wangi, kalau mau ibadah pakai minyak. Andai ibu keringatnya wangi, kira-kira kalau hadir ke sini perlu pakai minyak wangi nggak? Keringatnya udah wangi. Kira-kira kalau sholat pakai perlu minyak wangi nggak? Orang yang keringatnya wangi, manusia mulia yang keringatnya sudah wangi, kalau mau beribadah pakai minyak wangi. Bagaimana kita keringatnya yang bau? Bau apa? Masuk ke jawabannya. Kita yang keringatnya tidak wangi, kenapa kalau mau sholat? Kenapa kalau mau silaturahim? Kenapa kalau tidak mau berkumpul dengan orang tidak mau pakai minyak? Padahal itu adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai besok kalau mau sholat pakai minyak, mulai nanti kalau mau bertemu pakai minyak. Kenapa? Niatkan karena ini ajaran Rasul. Kalau hadir di majelis ilmu, kalau hadir di satu tempat di mana didengarkan ayat-ayat Allah dan ajaran Rasulullah, tidak membekas dalam kolbu kita, rugi Ada di antara kita yang kalau masih ngomong masih keras suaranya ada? Mulai hari ini mau tinggi suaranya apa enggak? Ada di antara kita kalau keluar cuek-cuek aja mulai hari ini kalau mau sholat pakai minyak wangi mau? Kalau nggak punya minta sama panitia. Nanti dibeliin di koordinir. Itulah akhlak Nabi. Karena sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaqulu wa la ma'rufa, ucapan dan perbuatan baik. Idza da'ahul miskinu ajabatan ijabatan mu'ajjalah. Ini akhlak Rasulullah. Nabi kalau ada orang susah punya hajat, kalau ada orang susah mengundang, orang yang pertama kali datang memenuhi undangan itu. Siapa itu Rasul? Saya tanya dengan jamaah yang di sini. Kalau ada orang undang kita hitung-hitung lihat-lihat dulu apa enggak? Kalau yang undang orang punya duit datang apa enggak? Kalau yang undang nggak punya duit datang apa enggak? Kalau Rasulullah kalau diundang oleh orang-orang susah, oleh orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu, Nabi paling pertama orang yang datang memenuhi undangan itu. Kalau ada ulama, ada pejabat yang undang orang biasa, yang undang bukan orang terkenal, yang undang bukan orang terkenal, dia tidak hadir, berarti itu ulama, itu pejabat tidak meniru akhlak Rasul. Kalau di antara kita yang masih pilih-pilih hadir undangan karena melihat sosok orangnya, maka kita tidak mengikuti akhlak Rasul. Wa huwa Abu Syafiq lil yatimi wal harmalah. Nabi adalah ayah bagi anak-anak yatim dan janda-janda yang lemah. Masya Allah. Nabi adalah ayah bagi anak-anak yatim dan janda-janda yang lemah. Saya ini Abang Aikam. Saya ini adalah ketua untuk para anak-anak yatim.
Jakarta, kalau ibu lihat berita meninggalnya Ashraf, enggak nggak? Lihat nggak berita meninggalnya Ashraf, suaminya Bunga Citra Lestari? Pasti ibu lihat wajah saya, karena saya mengurus jenazahnya. Kami bertetangga, jadi kalau saya di lantai 2, beliau di lantai 2, bisa saling sapa-sapaan, ya, karena tidak berjauhan. Ketika Ashraf meninggal, semuanya urusannya saya yang urus. Saya tidak mau menerima satu anak yatim, yaitu yatimnya Mbak Bunga Citra Lestari. Kenapa? Saya takut istri saya nanti berantem. Nabi sayang dengan yatim. Kenapa? Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Ibu tahu, orang-orang yang haji dan umrah, orang-orang yang pergi ke Madinah, mereka berlomba-lomba untuk pergi ke Raudhah. Ibu tahu apa itu Raudhah? Raudhah itu bedang mimbar wa baiti Raudhah min riyadil jannah. Raudhah dengan mimbar Nabi, antara rumah dan mimbar Nabi adalah taman surga. Kenapa ingin orang sholat di situ? Itu adalah dulu Masjid Nabawi, masjid pertama kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana masjid itu? Masjid itu adalah milik dua anak yatim yang bernama Ammar dan Umair. Dua anak yatim yang memiliki tanah yang menjadi Raudhah sekarang disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan untuk Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi sayang sama anak-anak yatim. Ada di antara di sini yang suaminya sudah meninggal, ada yang sudah masih punya anak yatim. Ya, sayang yatim, muliakan anak yatim. Ana wa kafirul yatim ka hataini fil jannah wa asara bisababa wa husna wa farraja bainahuma. Kata Rasulullah, aku dan orang yang ngurusin anak yatim, orang yang peduli dengan anak yatim, nanti di surga seperti dua jari antara telunjuk dan jari tengah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merentangkan di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, kalau ada pengajian semacam ini, mari jamaah sisihkan sebagian buat yatim. Kenapa? Karena girangnya yatim sudah doa, apalagi doa mereka. Doa anak-anak yatim itu menembus arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan khutbah di hari raya Idul Fitri, Nabi lihat ada seorang anak kecil sedang menangis sender di tiang Masjid Nabawi. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya pulang dengan ke rumah masing-masing karena hari itu adalah hari raya. Ketika Nabi mau pulang ke rumahnya, karena rumah Nabi bersebelahan dengan masjid, dia lihat ada anak yatim yang sedang menangis. Dia tanya, "Wahai anak, kenapa kamu menangis?" "Saya belum makan." "Di mana ayahmu?" "Ayah saya meninggal ketika perang Uhud." "Di mana ibumu?" "Ibu saya sekarang sedang terbaring sakit." "Di mana saudara-saudaramu?" "Saya tidak punya saudara. Saya hanya seorang diri, tidak punya kakak dan tidak punya adik. Saya seorang diri." Tanpa pikir panjang, Nabi angkat gendong anak ini dibawa ke rumah. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? "Aisyah, tolong mandikan anak ini. Kasih pakaian baru milik Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain," itu Rasulullah. Setelah itu, setelah dimandikan, diberikan pakaian baru, maka digendonglah anak ini, diberi makan oleh Rasulullah SAW. Inilah anak angkat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa pun namanya? Abdullah bin Mas'ud. Ayah ibunya keturunan dari Ethiopia, keturunan dari Afrika hitam. Tingginya tidak lebih tinggi daripada pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi anak angkat Rasulullah. Kulitnya hitam, tingginya tidak tinggi, juga tidak pendek. Tapi Abdullah bin Mas'ud dinafkahkan oleh Rasulullah dengan perempuan paling cantik di Madinah. Subhanallah. Muliakan yatim. Ya, siapa yang memuliakan yatim? Kenapa? Karena ini bagian daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi wa huwa abu safiqil yatim wal armal. Orang-orang tua yang jompo, orang tua-tua yang sudah lemah, muliakan mereka. Kenapa? Memuliakan mereka adalah akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hadir di majelis ilmu, tidak ada akhlak Nabi yang bisa kita bawa pulang, rugi besar. Oleh karenanya, lembutkan jiwa kita dengan selawat. Allahumma salli
Mari kita ragu kotin kita ikuti akhlak Rasulullah SAW. Insya Allah yang kita keluarkan pasti Allah nanti. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa-apa yang kamu infakkan di jalan Allah pasti aku ganti, dan dia baik-baik pemberi rezeki. Ketika kita mengeluarkan apa yang kita punya, niatkan dalam hati, jangan main kasih saja Bu kalau mau sedekah. Niatin dalam hati masing-masing. Ya Allah, saya titip harta ini, ganti dengan yang lebih berkah, ganti yang lebih banyak, dan apa niat ibu kasih. Karena Allah akan dengar setiap apapun yang terbesit dalam hati ibu masing-masing. Ya, sambil panitia menjalankan daripada infaknya. Serban jalan, tahu nggak? Paham? Ya, sambil diiringi sholawat ya.
apa yang saya pakai. Ini selalu saya pakai ketika umroh. Sesi tanya jawab ya Pak. Ya, kita ini sesi tanya jawab. Silakan yang paling tengah yang bisa baca satu salawat maju ke depan, berhak dapat gelang dari saya. Oh ibu maju ke depan. Ya, sebanyak. Silakan dari salawat. Silakan siapkan 3 pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidul Istighfar. Salawat. Salawat. Maria. Ya, ya. Wah, ini salawat bagus. Allahumma sholli sholatan Luar jemaah Hongkong luar biasa. Ya ini sesi kedua saya berada di Hongkong. Ya, ya. Silakan yang ingin bertanya, 3 orang bertanya. Insya Allah ya silakan. Siapa mbak namanya? Ya, yang belakang ada lagi yang mau bertanya silakan. Ada hadiah menarik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, saya mau tanya tentang ahlul fatrah. Yang dikatakan ahlul fatrah itu kan apa namanya? Di mana ada masa yang tidak ada apa namanya nabi yang diturunkan wahyu kayak gitu ya. Terus saya yang mau bertanya karena saya juga pernah mendengar bahwa ayah dan ibu Nabi katanya masuk ke neraka. Tapi saya sendiri berpendapat bahwa ayah dan ibu Nabi itu adalah termasuk hidup di masa ahlul fatrah. Jadi saya mau minta penjelasannya bagaimana tentang ayah dan ibu Nabi yang dikatakan masuk neraka kayak gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain, silakan. Yang lain? Ayo. Yang di ujung bertanya, yang mau bertanya? Ya, silakan. Pesan dulu. Jadi, silakan. Bu. Saya itu sering membuat suaminya tiap betul kadang 2,5 juta, kadang 3 juta. Terus sekarang itu hari ini suaminya bilang kamu nggak punya uang, jadi teman saya itu kecewa gitu. Dia nggak mau terima, terus bisa apa enggak gitu.
Ahlul Fatrah yang pertama, selain Ahlul Fatrah itu ada ulul albab. Ya, ulul albab, orang-orang yang dulu mengikuti syariat Nabi Allah Isa sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Maka Ahlul Fatrah termasuk orang-orang yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan ibu Rasulullah tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah. Artinya apa Aminah? Orang yang dipercaya. Rasulullah lahir dari seorang ibu namanya saja sudah Aminah, dipercaya. Tidak akan mungkin Allah menurunkan seorang nabi dan rasul kecuali ayah ibu mereka adalah orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kena dijaga. Rasulullah itu dijaga, jangankan syariatnya. Ya, keluarga Nabi saja dijaga. Makanya Rasulullah tidak punya adik, tidak punya kakak. Ayahnya meninggal di waktu beliau masih kecil. Kenapa? Supaya Allah yang langsung mendidik baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak ada peran orang tua di situ, tidak ada peran ibu di situ. Langsung didikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya? Ahlul Fatrah itu ayah ibu Rasulullah, nanti tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, nanti aku akan ditambahkan oleh Allah istriku adalah Sayyidina Asia dan Sayyidina siapa? Istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Asia. Ya, Asia yang akan menjadi istri Rasulullah. Padahal Asia itu adalah hidup di zaman yang tidak mengikuti zaman Rasulullah SAW. Dia mengikuti zaman Nabi Musa alaihissalam, syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, untuk terkait apa Ahlul Fatrah, insya Allah tempatnya ayah ibu Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman yang belum bisa baca Al-Quran, sementara belajarnya masih bahasa Indonesia, ya, kalau bisa disarankan ikuti dengan bacaannya yang sesuai Arab. Karena bahasa Indonesia kadang tidak sama dengan bahasa Arab. Ya, betul ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, bahasa Indonesianya Bismillahirrahmanirrahim, ya kan begitu. Ya, kalau orang belajarnya bahasa Indonesia, Yasin bacanya Yasan, ya kan? Bahasa Arabnya ya Yasin, bahasa Indonesianya Yasa, ya kan? Kalau alif lam ro bahasa Arab alif lam, ya ini pentingnya dengan bahasa Arab. Ibu nggak usah khawatir, jangan berharap Al-Quran ini bahasa Allah. Siapapun orang yang mau belajar, ibu akan bisa. Satu. Yang kedua, terkait dengan jamaah yang tidak kirim daripada honornya atau gajinya ke Indonesia atau apalagi buat suami, saya kasih tahu, bukan kewajiban istri memberikan nafkah kepada suami. Paham? Oh, yang wajib memberikan nafkah adalah suami kepada istri. Jadi nggak ada dosa di situ. Ya, nggak ada dosa di situ ya. Karena kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban suami. Paham ya di sini ya? Kalau ikhlas membantu silakan, namanya membantu, tapi bukan memberi untuk memberi, daripada seperti suami memberikan kepada istri. Paham ya? Jadi kalau nanti teman-teman nggak ngirim ke Indonesia buat suaminya, itu nggak dosa. Ya, kenapa? Karena tidak ada kewajiban seorang istri memberi nafkah kepada suami. Paham sampai sini? Jadi yang ketiga apa? Sholat sunnah. Baik. Ibu, yang penting sholat wajib jangan tinggal. Yang kedua, sholat rawatib. Sholat apa bu? Sholat sunnah rawatib. Kata Rasulullah, rakaatani qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia dan isi-isinya. Paham? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dunia dan isi. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Ya, paham bu? Ya. Kira-kira cukup. Dan saya kasih ijazah buat teman-teman yang hatinya masih gelisah, yang hatinya sering resah, yang hatinya sering waswisufi sudurinas. Setiap sholat minimal maghrib dan sholat subuh, pegang dan tangannya taruh di telapak kirinya, dada kirinya.
dada kiri. Ini di sini hati. Ini. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Setiap kesusahan pasti akan datang kemudahan. Setiap kesusahan pasti akan datang kemudahan. Allah puji, Allah ulang 2 kali dalam ayat ini. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Ya, paham ya? Habis sholat maghrib sama sholat subuh, pegang dadanya, telapak tangannya sebelah kiri, baca surat Al-In berapa kali? 7 kali. Berapa kali? Silakan, tadi yang bertanya ada hadiah. Yang pertama kunci mobil. Yang kedua paket umroh. Jika mampu. Yang ketiga jalan-jalan keliling kantor. Ya, saya rasa mari kita angkat tangan, kita baca doa sebelumnya kita baca Fatihah. Barangkali di antara kita yang hari ini sedang Allah uji dengan kesusahan, Allah mudahkan. Di antara kita yang Allah uji dengan kegelisahan, Allah kasih keriangan. Di antara kita diuji dengan berbagai macam masalah, Allah mudahkan. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah tambahkan keikhlasan hati kita. Dan Allah jadikan kita umat Rasulullah yang mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita yang di Jakarta, yang di rumah, yang di Indonesia, Allah jadikan mereka anak-anak yang saleh-salehah. Yang belum dapat jodoh, Allah percepat jodohnya. Yang ada urutan utang, Allah lunasi hutangnya. Yang kepengen beli sawah di kampung, Allah tunaikan bayarnya. Yang kepengen bangun rumah, Allah bangunkan rumah yang bagus. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul mengikuti kegiatan rangkaian peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi utusanmu yang memberikan keselamatan buat kami, menuntun kami kepada surga-Mu ya Allah, yang mengajarkan kepada kami tentang etika akhlak yang mulia, bertutur kata dan bersikap yang baik, yang selalu menjaga persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau bukan karena Rasulullah, mungkin kami bukan manusia-manusia yang taat kepadamu ya Allah. Mungkin kehidupan kami adalah kehidupan yang di luar nalar manusia yang sesungguhnya. Kami menjadi manusia-manusia murka di hadapanmu ya Allah. Oleh karenanya kami mohon kepadamu ya Allah, lembutkan hati kami selembut-lembutnya hati Rasulullah. Berikan kepada kami segala hajat-hajat yang kami cita-citakan, yang kami inginkan, yang kami panjatkan, Engkau kabulkan ya Allah. Jadikan kehidupan kami bahagia dunia dan akhirat. Keluarga kami adalah keluarga yang senantiasa dalam pandangan rahmat dan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jikalau di antara kami ada yang belum memiliki jodoh, dengan kelahiran Rasulullah SAW, perlihatkan kebesaran-Mu ya Allah, berikan kepada mereka jodoh yang terbaik, yang saleh. Kalau di antara kami ada sedang mengalami kegelisahan, kegundahan hidup ya Allah, dengan kelahiran Rasulullah, Kau berikan kebesaran kekuasaan-Mu dengan memberikan kebahagiaan dan ketenangan buat kami semuanya ya Allah. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu, kasih sayangi kami dengan kasih sayang-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah,
Dengan Nabi Muhammad kami berselawat, dengan Nabi Muhammad kami mengikuti syariat agamamu ya Allah. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami akan berkumpul di Jannatul Firdaus ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, mohon maaf walaupun kehadiran saya hanya untuk membadalkan Ustadz yang sudah terundang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang saya sampaikan ini adalah kebaikan-kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kawan-kawan di Jakarta, silakan mampir, terbuka rumah saya 24 jam. Ya, di Kemang itu ada pesantren yatim namanya Darul Rahman. Tanahnya ada 5.800 meter. Ya, ada 2 bangunan bisa menampung untuk 20 mobil. Yayasan kami di sebelah tanah itu. Saya mohon ridho ya. Saya hanya menghargai Bu Eni Sutanti, perjuangan beliau luar biasa. Saya baru pulang umroh, setelah pulang umroh langsung kemarin ziarah ke Banten. Baru di perjalanan saya ditelepon, padahal hari ini ada 2 agenda saya yang saya batalkan, yaitu peringatan Maulid Nabi dan undangan bersama para yatim. Satu saya memuliakan daripada undangan beliau. Alhamdulillah beliau bercerita tentang perjalanan Ustadz yang kemarin harus hadir. Qadarullah berkata lain, saya sepanjang perjalanan Jakarta sampai lidah saya tidak pernah berhenti bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa? Jangan sampai jamaah ini kecewa tidak ada yang memberikan tausiah untuk akhir hari ini. Tapi alhamdulillah mulai tadi saya masuk imigrasi tidak ada satupun pertanyaan daripada petugas. Saya serahkan, dia sambil ngetik-ngetik langsung serahkan itu paspornya ke saya dan saya bisa ada di tempat ini. Semua ini dengan izin Allah. Tidak ada yang Allah kecewakan dari setiap kita. Semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, minggu depan saya sudah mulai ke Australia, saya masih ke Amsterdam, dan beberapa negara Eropa. Itu pun kalau ada yang undang. Demikian, sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.